Cara bersikap masa bodoh, ketika menjabat Assistant Secretary Manager di PBB, Menteri Luar Negeri Kang Kyung-hwa pernah diundang menjadi tamu di acara bincang-bincang dan diminta memberi saran tentang prasangka yang dialami wanita di tempat kerja. Kang Kyung-hwa menjawab, "Aku juga pernah berpikir apakah aku diperlakukan seperti ini karena aku wanita. Apakah aku diperlakukan seperti ini karena aku orang Korea? Orang Asia? Aku tidak pernah berpikir seperti itu bila situasinya sedang baik. Ketika hasil yang kudapatkan baik, dan ketika pekerjaanku berjalan baik, tetapi aku berpikir seperti itu ketika segala sesuatunya berjalan buruk, ketika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, ketika aku sedang berselisih atau bertengkar dengan seseorang, atau ketika aku sedang merasa kecewa, aku berusaha keras tidak berpikir terlalu jauh tentang maksud tersirat di balik kata-kata seseorang. Jika seseorang mengatakan sesuatu, terima saja apa adanya, jangan bersikap terlalu skeptis, jangan terlalu memikirkan maksud di balik ucapan lawan bicara. Itu adalah kebiasaan kerja yang tidak sehat dan kita akan sangat mudah terjebak dalam pikiran seperti itu. Sudah banyak rekan kerjaku yang terjebak dalam perangkap mental seperti itu, terutama ketika menduduki posisi sebagai pemimpin dan harus berhadapan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Kita harus melihat situasi yang ada dengan sikap percaya. Terima saja apa adanya. Aku mengeri kenapa Menteri Kang berkata seperti itu. Aku orang yang sensitif dan terlalu banyak berpikir. Sikap seperti ini tidak menguntungkan ketika menghadapi orang-orang di dunia kerja. Wanita cenderung lebih bersimpati dan sensitif daripada pria, dan oleh karena itu bisa mempertimbangkan situasi dengan logis. Kita sering melihat bagaimana seseorang bisa bergaul baik dengan orang-orang di sekelilingnya dan mendapat penilaian baik dari manajernya, tetapi begitu ia diangkat menjadi ketua tim atau posisi pemimpin, kelebihannya ini akan memudar. Karena ia tidak memiliki jiwa pemimpin, seringkali seseorang tidak bisa menunjukkan kepemimpinannya karena tidak ingin dianggap jahat dan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Ada juga yang dikritik karena gagal dalam micromanaging, tetapi ia tidak pernah merasa salah walaupun bawahannya tidak senang. Jika bawahannya memberikan kritik yang nyata, si pemimpin akan menganggap bawahannya merendahkannya. Orang seperti itu tidak hanya menyiksa diri sendiri, tetapi juga anggota timnya. Perusahaan adalah perkumpulan sementara tempat orang berusaha mencapai satu tujuan umum untuk mendatangkan keuntungan. Kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang di perusahaan ini bukan teman kita, melainkan rekan kerja yang terjun ke bidang yang sama. Dalam dunia kerja, kita bisa bertemu dengan rekan kerja yang memiliki nilai berbeda dengan kita, dan mungkin juga ada rekan kerja yang menentang kita. Dalam situasi yang penuh tekanan, sulit rasanya bersikap penuh pengertian dan ada kalanya kita saling melukai dengan ucapan dan tindakan. Kita akan mudah terjebak jika berusaha memikirkan arti dan alasan di balik semua itu. Kita harus berusaha tidak terlalu memikirkan arti di balik tindakan seseorang, karena hal itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Jika tidak memahami tindakan seseorang, sebaiknya kita hanya perlu berpikir, mungkin saja dia ada benarnya. Sikap sambil lalu dan tidak peka seperti itu tidak berarti kita mengabaikan orang lain, tetapi justru menghormati mereka. Tekanan yang kita rasakan akan berkurang banyak bila kita menghadapi orang-orang di tempat kerja dengan pola pikir seperti itu. Inilah rahasia sukses jangka panjang dari para pengusaha sukses yang pernah kutemui.